Andre Onana kini menjalani musim ketiganya bersama Manchester United. Dalam 2 musim sebelumnya, ia kerap menjadi sorotan karena penampilannya yang inkonsisten. Menurut laporan dari The Athletic, Onana mengambil langkah mengejutkan pada bursa transfer musim panas ini dengan mengajukan permintaan kontrak baru kepada pihak manajemen MU. Disebutkan bahwa agen Onana telah menemui manajemen klub pada musim panas lalu untuk membicarakan pembaruan kontrak bagi kliennya. Pada musim ini, seluruh pemain MU mengalami pemotongan gaji sebesar 25% akibat kegagalan klub lolos ke Liga Champions yang memaksa MU memangkas anggaran. Karena alasan itu, Onana berharap bisa mendapatkan kontrak baru dengan bayaran lebih tinggi agar tidak terkena dampak pemotongan tersebut. Pada bursa transfer musim panas ini, Manchester United cukup agresif dalam merekrut pemain. Klub berjuluk Setan Merah itu berhasil mendatangkan 5 pemain baru guna memperkuat tim. Meski begitu, mereka gagal mengamankan salah satu target utama mereka. Pelatih Ruben Amorim sebenarnya menginginkan kehadiran gelandang bertahan baru, namun hingga jendela transfer ditutup, keinginan itu belum terwujud. Mengutip laporan dari Tim Talk, MU berencana kembali mengejar target tersebut pada bursa transfer Januari mendatang. Mereka telah mengantongi nama pemain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim. Sosok yang dimaksud adalah Adam Wharton, gelandang milik Crystal Palace. Wharton sempat masuk radar MU sepanjang musim panas, namun Crystal Palace enggan melepas pemain muda tersebut. Meskipun demikian, MU dikabarkan masih meminatinya dan akan mencoba lagi mendatangkannya di awal tahun depan. Raheem Sterling kembali ke skuad Chelsea pada musim panas ini setelah masa peminjamannya di Arsenal tidak diperpanjang. Namun pemain sayap tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca untuk musim ini. Sejak jendela transfer dibuka, Sterling memang sudah diarahkan untuk mencari klub baru. Sayangnya hingga penutupan bursa transfer Liga Inggris, ia belum berhasil menemukan tim baru. Menurut laporan Football Insider, Chelsea kini tengah menimbang kemungkinan untuk memutus kontraknya. Pasalnya, Sterling diperkirakan hanya akan menjadi pemain cadangan tanpa banyak kontribusi di lapangan. Sementara ia masih menerima gaji tinggi dari klub. Karena itu, pemutusan kontrak menjadi salah satu opsi serius yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen Chelsea dalam waktu dekat. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, Fermin Lopez santer dikabarkan akan hengkang dari Barcelona. Minimnya waktu bermain yang ia dapatkan musim lalu membuat gelandang muda tersebut disebut-sebut mulai mempertimbangkan opsi untuk pindah ke klub lain. Menjelang penutupan bursa transfer, Chelsea dilaporkan melakukan pendekatan kepada Barcelona untuk merekrut Fermin. Klub asal Inggris itu bahkan mengajukan tawaran senilai 40 juta euro. Namun kepindahan tersebut tidak terwujud karena baik pihak Barcelona maupun Fermin sendiri menolak tawaran tersebut. Dalam wawancara terbarunya dengan Mundo Deportivo, Fermin Lopez mengungkapkan alasan dibalik keputusannya menolak Chelsea. Ia menegaskan bahwa sejak kecil ia telah memimpikan bermain untuk Barcelona dan tidak ingin meninggalkan klub yang telah lama ia idamkan begitu saja. Pada hari terakhir bursa transfer, Liverpool berupaya merekrut Marc Guehi. Sebenarnya Liverpool dan Palace telah mencapai kesepakatan terkait transfer Guehi. Bahkan sang pemain sudah menjalani tes medis di Liverpool. Namun di saat-saat akhir, Crystal Palace secara mengejutkan membatalkan kesepakatan tersebut. Menurut Fabrizio Romano, ada alasan khusus di balik pembatalan itu. Gagalnya transfer ini dikaitkan dengan tindakan tegas pelatih Palace, Oliver Glasner, yang menentang kepergian Guehi tanpa adanya pengganti sepadan. Glasner bahkan mengancam akan mundur dari jabatannya apabila manajemen tetap melepas Guehi tanpa solusi yang jelas. Karena bursa transfer hampir ditutup dan Palace tak berhasil merekrut pengganti untuk Igor, akhirnya manajemen memutuskan membatalkan kepindahan Guehi ke Liverpool. Newcastle secara resmi mengumumkan keberhasilan merekrut Yoane Wissa dari Brentford dengan nilai transfer sebesar 55 juta pound sterling. Namun proses kepindahan ini tidak berjalan mulus dan sempat diwarnai drama pada hari penutupan bursa transfer. Masalah administratif hampir membuat kesepakatan itu batal, sehingga Wissa nyaris kehilangan kesempatan bergabung dengan tim asuhan Eddie Howe. Beruntung semua kendala berhasil diatasi tepat waktu. Dokumen terakhir ditandatangani hanya 30 detik sebelum batas waktu, memastikan transfer dapat disahkan secara resmi. Sebelumnya, Wissa sudah melakukan perjalanan jauh dari London ke Newcastle, mengemudi sepanjang malam demi menjalani tes medis dan menyelesaikan detail kontraknya.
Sejak dibukanya bursa transfer, Jadon Sancho aktif mencari klub baru karena tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim di Manchester United. Oleh karena itu, ia diminta untuk meninggalkan klub. Sancho sempat dikaitkan dengan sejumlah tim, namun pada hari terakhir bursa transfer, ia akhirnya bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman. Menurut laporan dari Manchester Evening News, ada cerita menarik di balik kepindahan Sancho ke Villa Park. Sebelum membuat keputusan, ia sempat meminta masukan dari Marcus Rashford. Pasalnya, musim lalu Rashford pernah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan di Aston Villa. Sancho ingin mengetahui lebih dalam mengenai kondisi dan atmosfer di klub tersebut. Rashford pun dikabarkan memberikan penilaian positif terkait pengalamannya di Villa, yang kemudian meyakinkan Sancho untuk memilih klub tersebut sebagai pelabuhan barunya. Inter Milan kembali melakukan langkah besar pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Italia itu resmi merekrut Manuel Akanji dari Manchester City. Namun tak lama setelah kedatangan Akanji, Benjamin Pavard justru dilepas ke Olympique Marseille. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya, terutama karena sebelumnya Jan Bisek juga sempat dikabarkan akan dijual. Ternyata ada alasan utama di balik keputusan tersebut. Sejak kepemilikan klub diambil alih oleh Oaktree, Inter mulai fokus pada strategi investasi jangka panjang melalui pemain muda. Bisek yang masih berusia 24 tahun dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan nilai pasarnya. Sementara itu, Pavard yang telah berusia 29 tahun diperkirakan mengalami penurunan nilai pasar dari musim ke musim. Dari sudut pandang bisnis, mempertahankan Bisek dianggap lebih logis. Juventus menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan Kenan Yildiz. Klub berjuluk Bianconeri itu menilai penyerang berusia 20 tahun tersebut sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang mereka. Hal ini telah terbukti pada jendela transfer sebelumnya, di mana Juventus dengan tegas menolak tawaran serius dari Arsenal dan Chelsea pada bulan Juni. Kini manajemen klub mengambil langkah aktif dengan mengajukan kontrak baru kepada Yildiz. Tujuannya jelas, yakni mengamankan sang pemain dengan kesepakatan yang lebih menguntungkan dan berdurasi lebih panjang. Salah satu daya tarik utama dari kontrak baru ini adalah peningkatan gaji yang signifikan. Yildiz saat ini menerima gaji sebesar 1,5 juta euro per musim. Namun dalam kontrak baru yang ditawarkan, ia bisa mendapatkan bayaran pokok minimal 3,5 juta euro per musim. Bahkan jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 4-5 juta euro per musim. Sebelum resmi bergabung kembali dengan Real Betis, Antony sempat didekati oleh Bayern Munchen yang tertarik merekrutnya. Meskipun klub Jerman itu menawarkan gaji yang menggiurkan, Antony tetap memilih untuk kembali ke Betis. Pemain berusia 25 tahun tersebut sudah mantap dengan keputusannya, jauh sebelum kesepakatan permanen tercapai. Ia ingin menepati komitmen yang telah ia buat kepada klub asal Andalusia itu. Saya sempat berbicara dengan Bayern, saya tidak tahu pasti apakah tawaran gaji mereka sekitar 7 juta euro. Tapi saya mengatakan bahwa saya sudah memberikan janji kepada Betis dan prosesnya sudah 95% selesai. Jadi saya akan menepati kata-kata saya, ungkap Antony kepada Caidena. Saya merasa tenang dengan keputusan ini karena saya sangat bahagia di sini. Bahkan lebih dari 5 tim menghubungi saya, tambahnya. Dalam wawancara terbarunya, Rio Ferdinand menyatakan bahwa meskipun transfer Alexander Isak ke Liverpool memecahkan rekor, bukan berarti itu merupakan kesepakatan paling menguntungkan. Menurutnya, transfer terbaik pada bursa musim panas 2025 justru dilakukan oleh Chelsea. Klub asal London tersebut berhasil merekrut João Pedro untuk memperkuat lini depan mereka. Ferdinand melalui kanal YouTube Rio Ferdinand Presents mengungkapkan keyakinannya bahwa mantan penyerang Brighton itu akan menjadi aset berharga bagi Chelsea. Menurut saya, João Pedro adalah pemain dengan nilai terbaik dari seluruh rekrutan Chelsea. Dia kombinasi yang luar biasa dan merupakan tambahan penting bagi skuad mereka, ujar legenda Manchester United tersebut. Dean Huijsen tampil sebagai salah satu pemain yang paling menonjol di awal musim bersama Real Madrid. Bek muda tersebut langsung dipercaya mengisi lini pertahanan oleh pelatih Xabi Alonso usai kepindahannya dari Bournemouth dengan nilai transfer sebesar 60 juta euro. Performa impresifnya membuat namanya semakin diperhitungkan di level atas. Saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Spanyol, Huijsen mendapat pertanyaan mengenai Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang kini menjadi rekan setimnya di skuad La Roja. Meski menunjukkan rasa kagum terhadap kemampuan sang pemain muda, Huijsen tetap menyisipkan candaan khas rivalitas El Clasico. Dalam wawancaranya dengan Marca, ia berkata,
Yamal adalah pemain yang hebat. Saya harap dia tampil sangat baik bersama tim nasional. Tapi ketika kami berhadapan di Liga, semoga dia tidak terlalu banyak berkontribusi. Rasmus Højlund resmi meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Napoli dengan status pinjaman selama 1 musim. Namun di balik kepindahannya, striker asal Denmark itu disebut merasa patah hati. Pasalnya, ia sebenarnya masih ingin bertahan di Old Trafford dan menunjukkan kualitasnya bersama tim. Dilansir dari The Athletic, Højlund sempat bertekad untuk memperjuangkan tempat di skuad utama di bawah pelatih baru, Ruben Amorim. Ia merasa optimis bisa bersaing, termasuk dengan Benjamin Sesko, penyerang muda yang baru saja didatangkan United pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan meminjamkannya ke Napoli pun kabarnya bukan berasal dari keinginan pribadi Højlund, melainkan lebih karena pertimbangan teknis dari manajemen klub. Erik ten Hag baru saja ditunjuk sebagai pelatih Bayer Leverkusen pada musim panas ini. Namun setelah hanya 2 pertandingan di Bundesliga, ia harus kehilangan posisinya karena dipecat. Keputusan Leverkusen untuk memecat ten Hag didasarkan pada performa buruk tim di awal musim. Selain itu, hubungan ten Hag yang kurang harmonis dengan pihak manajemen juga turut mempengaruhi keputusan tersebut. Leverkusen pun bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Menurut laporan Marca, Raul Gonzalez mencuat sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Manajemen Leverkusen kabarnya lebih memprioritaskan Raul dibandingkan 2 mantan pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic dan Marco Rose. Mereka berencana memanfaatkan jeda internasional pekan ini untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Raul. Bek timnas Indonesia Mads Hilgers dipastikan tidak akan ikut dalam jadwal FIFA Matchday bulan September 2025. Pemain 24 tahun tersebut memutuskan untuk lebih fokus pada masa depannya bersama klubnya. Keputusan ini diambil setelah PSSI mengumumkan bahwa Hilgers ingin menyelesaikan proses transfer dari FC Utrecht pada bursa transfer awal musim 2025-2026. Bagi Hilgers, proses kepindahan ini sangat krusial dalam menentukan arah karirnya di Eropa. Ia memilih untuk menyelesaikan urusan transfer tersebut terlebih dahulu sebelum kembali membela timnas Indonesia di pertandingan internasional. Kondisi ini membuatnya harus menunda kesempatan bermain bersama rekan setim di bawah pelatih Patrick Kluivert. Meski tanpa kehadiran Hilgers, timnas Indonesia tetap bertekad memaksimalkan kesempatan di FIFA Matchday ini. Manchester United telah mendatangkan total 5 pemain baru pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu rekrutan dari Ruben Amorim adalah Seny Lemans yang didatangkan dari Royal Antwerp. Lemans diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama Manchester United untuk musim 2025-2026. Menurut laporan dari Attacking Football, kedatangan Lemans berdampak pada posisi kiper lain, yakni Altay Bayindir. Bayindir dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Bayindir serius memikirkan kepindahan demi mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak di musim ini. Hal ini penting baginya agar bisa masuk dalam skuad timnas Turki untuk Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Lemans, peluang Bayindir untuk tampil reguler diperkirakan akan berkurang sehingga ia memilih untuk mencari klub baru dalam waktu dekat. Matheus Cunha menjadi pemain pertama yang direkrut Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Ia didatangkan dari Wolverhampton dengan biaya transfer yang cukup besar. Namun hingga kini, penyerang asal Brasil itu belum berhasil mencetak gol untuk Setan Merah. Kondisi ini membuat sebagian kalangan mulai meragukan kemampuannya, bahkan menyebutnya sebagai pembelian yang gagal. Meski begitu, Roy Keane tetap optimis bahwa Cunha akan menjadi pemain hebat bagi MU. Menurut saya, Cunha akan menjadi rekrutan yang luar biasa bagi United. Ia memiliki aura positif dan terlihat cocok mengenakan seragam Manchester United. Dia juga punya kemampuan untuk mengalahkan pemain manapun, ujar Keane. Real Madrid mengawali musim ini dengan performa impresif setelah meraih 3 kemenangan beruntun dalam 3 pertandingan pertama La Liga. Di balik keberhasilan itu, terdapat satu pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain, yaitu Raul Asensio. Penampilannya yang kurang memuaskan saat Madrid dikalahkan PSG di semifinal Piala Dunia antar klub musim panas lalu, menjadi titik awal dari absennya ia di skuad. Pemain asal Spanyol itu pun dirumorkan akan dilepas dalam waktu dekat. Menurut laporan dari Diario AS, Besiktas menunjukkan minat untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu.
dan berencana memboyongnya ke Istanbul sebelum jendela transfer Turki resmi ditutup. Klub tersebut kemungkinan akan melakukan pendekatan di menit-menit akhir demi meyakinkan sang pemain untuk melanjutkan karir di luar negeri. İlkay Gundogan resmi bergabung dengan Galatasaray secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang timnas Jerman tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Selama 3 pertandingan awal Premier League musim ini, Gundogan tidak mendapat kesempatan bermain bersama Manchester City. Ia 2 kali hanya duduk di bangku cadangan dan sekali tidak masuk dalam skuad. Meski demikian, Gundogan menerima situasi itu dengan lapang dada. Manchester City ingin memulai era baru setelah perjalanan luar biasa mereka, dan saya sepenuhnya memahami serta menghormati keputusan tersebut, tulisnya melalui akun media sosial pribadinya. Sebagian besar waktu saya di sini sangat luar biasa dan penuh kesuksesan. Paris Saint-Germain dikabarkan kecewa berat terhadap Juventus setelah transfer Randal Colomwani yang awalnya hampir rampung justru gagal dan berujung ke Tottenham Hotspur. PSG merasa dikhianati karena manajer umum Juventus Damian Comoli mengubah detail kesepakatan di saat-saat terakhir. Kedua klub sebelumnya telah menyetujui skema peminjaman dengan kewajiban beli senilai 60 juta euro. Colomwani pun sudah menunjukkan keseriusan, termasuk berbicara dengan pelatih Igor Tudor. Namun, Juventus tiba-tiba menurunkan nilai tawaran menjadi 30 juta euro ditambah bonus 10 juta euro, yang membuat PSG marah dan akhirnya membatalkan transfer tersebut.